Dan sore hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan membahas terkait dengan Jogja Corporate University. Kami sudah bersama narasumber Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, ada Ibu Patricia Heni Dian Anita Sari SHM Hum. Langsung kita sapa, ada Ibu Heni. Selamat sore Ibu Heni. Selamat sore Mas Agus, selamat sore pendengar RRI yang setia. Salam sehat dari Balai Kota. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Heni sudah berkenan memberikan kesempatan untuk ngobrol bareng terkait dengan Jogja Corporate University. Di kesempatan sore hari ini pastinya kami pengen tahu nih Bu Heni terkait dengan Jogja Corporate University. Kenapa sore hari ini kita membahas latar belakangnya apa sih Jogja Corporate University ini Bu Heni? Iya Mas Agus, begini, jadi kami menginisiasi suatu terobosan baru di Kota Yogyakarta kaitannya dengan Jogja Corporate University. Ini kami dasarkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tujuan utama. Sehingga nanti dengan adanya kompetensi ASN yang meningkat, pastinya tujuan pembangunan di pemerintah Kota Yogyakarta juga bisa tercapai dengan baik. Jadi intinya adalah kami ingin mengembangkan kompetensi ASN di Kota Yogyakarta sehingga pelayanan kepada masyarakat pun juga akan lebih baik. Begitu Mas Agus. Baik, Bu Heni, selama ini kompetensi dari ASN di Kota Yogyakarta sendiri kayak apa sih gambarannya? Kompetensinya sudah bagus, tapi untuk meningkatkan lagi kita perlu ada suatu akselerasi ya. Ya. Dengan metode corporate university ini, kalau kita bicara corporate university, beberapa lembaga di BUMN itu sudah menerapkan seperti di Pertamina, di Bank Mandiri, kemudian di BRI dan Kementerian Keuangan. Nah, kami ingin seperti itu, kita lebih agile birokrat di pemerintah Kota Yogyakarta gitu. Sehingga dari manapun nanti kita bisa belajar bersama-sama begitu. Oke, baik. Teknik pelaksanaannya sendiri ini kayak apa Bu Heni? Ya, teknik pelaksanaan nanti di setiap perangkat daerah itu bertanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi ASN-nya. Jadi kalau selama ini kompetensi ASN itu ada di salah satu OPD ya, ada di kalau di kami ada BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, itu menjadi satu kuncinya top leadernya. Tetapi dengan Korpu ini tidak hanya di BKPSDM, nanti tanggung jawab ada di seluruh lini OPD di tempat di Kota Yogyakarta. Jadi di tempat saya pun nanti saya bertanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi teman-teman saya yang ada di organisasi. Begitu juga di tempat lain. Jadi ini nanti kita saling belajar di Korpu ini. Siapa mempunyai ilmu, ilmu ini harus kita tularkan ke sesama rekan-rekan kerja. Begitu. Oke. Untuk pengembangan kualitas dan kapabilitas dari ASN sendiri di pemerintah Kota Yogyakarta ini, untuk sasarannya apakah memang seluruh ASN di Kota Yogyakarta atau memang ini sudah ada pilah-pilahannya ini Bu Heni? Ya, untuk saat ini kami masih menyasar untuk ASN dulu di pemerintah Kota Yogyakarta. Ini nanti ke depannya pasti akan kita kembangkan, bahkan nanti bisa sampai ke masyarakat dan sampai ASN di luar pemerintah Kota Yogyakarta. Karena ini baru tahap awal ya, kita sasarannya untuk ASN di pemerintah Kota Yogyakarta. Oke, baik. Dan setelah dilaksanakan terkait dengan Jogja Corporate University ini, apakah memang ada peningkatan sendiri dari kacamata pandangan Bu Heni sendiri? Pasti ada peningkatan. Jadi kalau selama ini contohnya saya mempunyai satu ilmu yang saya miliki, saya hanya untuk diri saya sendiri. Tapi nanti dengan Korpu ini, ilmu ini semua teman-teman yang ada di lingkungan saya bisa memahami itu, bisa saya tularkan ke mereka sehingga seandainya nanti ada perpindahan jabatan atau mutasi, itu ilmu itu tetap tertinggal di situ. Jadi ilmu tidak dibawa orang yang berpindah, tetapi ilmu tetap ada di dalam OPD itu. Jadi siapa penerusnya itu pasti akan bisa mendapatkan ilmu itu. Karena selama ini kalau mungkin ada yang dimutasi atau berpindah tempat, kita kesulitan untuk mendapatkan hal itu. Jadi kalau dengan Korpu ini nanti harapannya semua teman-teman yang ada di OPD itu sudah bisa belajar dengan sendirinya. Bahkan nanti ke depan mimpi ini suatu mimpi nanti akan ada aplikasi yang kita integrasikan dengan Jogja Smart Service. Jadi
dengan aplikasi Android kita bisa belajar dari mana saja nanti. Itu mimpi ke depan. Oke, luar biasa sekali. Jogja Corporate University ini digagas dari tahun berapa ini Bu Heni kalau boleh tahu? Kalau awalnya memang di tahun 2019 sudah mulai ada arah ke sana ya di tahun Ya. 2019. Kemudian ini kan tidak sesuatu yang mudah ya, kita berproses. Baru di 2021 ini kita bisa menetapkan dengan regulasi Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Jogja Corporate University, itu baru kita tetapkan sekarang. Jadi memang sudah diawali dari tahun 2019 begitu 19 ya, ya iya betul. gagasannya, dan tahun 2021 ini baru dimatangkan begitu ya Iya Bu Heni betul ya. 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 Baik, di sore hari ini pastinya kita juga akan mengundang kebersamaan dari pendengar ini Bu Heni untuk Ya. bergabung bersama dalam Wali Kota Menyapa di 0811271111 atau juga di line telepon sudah kami buka di 5803333. RRI Jogja Official YouTube kami, Anda bisa menikmatinya dan juga bisa menyaksikan secara langsung begitu ya siaran kami dalam Wali Kota Menyapa di kesempatan sore hari ini, dan pastikan Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, ini ada yang bergabung di line WA, akan kami bacakan Ibu Heni di 081127111911 sudah bergabung. Terima kasih. Ini ada Ibu Gita yang ada di Sosrawijayan. Sebenarnya sejauh mana kompetensi ASN di pemerintah kota Yogyakarta ketika dikaitkan dengan standar pelayanan publik? Karena seringkali ada pelayanan publik yang kurang maksimal ketika itu dilakukan oleh ASN yang notabene usianya senior dan kurang paham dengan IT. Ini bagaimana pembinaan untuk ASN yang serupa ini, Bu Heni? Terima kasih Bu Gita. Jadi untuk ASN kami di pemerintah kota selalu mengembangkan kompetensinya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah senior, ini ada pelatihan-pelatihan yang sudah dikembangkan juga dari BKPSDM, katanya dengan pelatihan workshop berkaitan dengan komputerisasi penggunaan komputer untuk pelayanan. Jadi kami memang berupaya untuk selalu meningkatkan kompetensi ASN di Kota Yogyakarta sehingga layanan ke masyarakat akan lebih baik. Jadi ini berproses Ibu. Jadi kita kan tidak bisa ya berhenti karena proses yang namanya IT itu semuanya selalu ada perkembangan, sehingga nanti juga kita harus mengupgrade kemampuan teman-teman ASN. Nah, ini dengan Korpu ini harapannya nanti kita bisa sharing di antara teman-teman di lingkungan kerjanya. Jadi tidak harus menunggu adanya pelatihan yang diadakan BKPSDM atau Badan Kepegawaian di tempat kami, tapi internal itu bisa langsung siapa yang mempunyai ilmu bisa menularkan atau bisa mengajari ke person-person itu. Jadi standarisasi kaitannya dengan pelayan publik di pemerintah kota selama ini sudah selalu kita tingkatkan. Begitu Ibu kita. Ya, baik. Terima kasih. Dan masih kami tunggu lagi untuk pendengar yang akan bergabung, dan kita live Facebook ya, FB kami di RRI Pro 1 Jogja. Silakan Anda bisa menikmatinya secara langsung kami melalui FB kami di RRI Pro 1 Jogja. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih membahas terkait dengan Jogja Corporate University oleh Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, Ibu Patricia Heni Dian Anitasari SHMHUM di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut kembali yang sudah bergabung di 081127111911 ini. Pak Hendro ini, Bu Heni yang ada di Karanggayam. Ketika ASN dihadapkan pada tantangan pekerjaan yang lebih berat karena beberapa waktu belakang ini banyak pekerjaan yang syarat dengan aplikasi atau penggunaan teknologi. Nah, bagaimana pengembangannya bagi ASN agar bisa menerapkannya pada pekerjaan sehari-hari sekaligus menunjang untuk perbaikan jenjang karir berikutnya? Misalnya ketika digunakan untuk penerapan proyek perubahan untuk kenaikan pangkat. Bu Heni, monggo silakan. Dari Pak Hendro di Karanggayam. Terima kasih Pak Hendro pertanyaannya. Sugeng sonten Pak Hendro. Jadi untuk teknologi informasi selama ini kan juga selalu meningkat. Jadi kami teman-teman ASN di pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengupdate kemampuan kami untuk bisa selalu mengikuti teknologi informasi. Nah, untuk pemerintah Kota Yogyakarta saat ini kami ada yang namanya Jogja Smart Service JSS. Nah, itu seluruh pekerjaan kami banyak yang sudah kita lakukan melalui JSS.
seperti kami melakukan input untuk e-kinerja, kami pun sudah menggunakan JSS. Kemudian ada SIM berkaitan dengan SIM pelaporan, kemudian kita presensi, seluruh aktivitas di pemerintah kota berkaitan dengan ASN juga sudah menggunakan JSS. Jadi ini kami selalu ada updating tadi pemahaman penggunaan teknologi informasi baik oleh teman dinas Kominfo Sandi maupun dari BKPSDM. Jadi harapannya memang ASN di pemerintah Kota Yogyakarta lebih aware lagi terhadap teknologi informasi karena di zaman 4.0 seperti ini semua aktivitas banyak sudah menggunakan aplikasi. Begitu Pak Hendro. Baik. Bu Heni, kita ketahui bersama bahwa Jogja Corporate University ini untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi begitu ya, kompetensi dari para ASN. Nah, saya pengen tahu ini Ibu, untuk masuk ke Jogja Corporate University ini apakah memang memerlukan syarat-syarat tertentu dan materi-materi yang diberikan ini sebenarnya apa saja sih? Tadi belum disebutkan di awal. Bu Heni, silakan. Oke, jadi untuk materinya ini nanti kita ada perumpunan ya, ada perumpunan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kemudian perumpunan berkaitan perekonomian dan pembangunan, dan perumpunan administrasi pembangunan. Jadi kalau di pemerintah Kota Jogja itu kita meliputi 34 urusan pilihan dan wajib. Nah ini kita semuanya akan kita coba itu menjadi materi pembelajaran untuk kita semuanya. Tapi di tahapan awal ini kami baru mendesain untuk korpu unit dulu di masing-masing OPD. Setelah itu nanti akan kita kembangkan lagi menjadi korpunya tingkat kota. Nah itu nanti yang lingkupnya sangat luas itu tadi. Sehingga seluruh aspek pekerjaan, seluruh aspek yang harus dikembangkan oleh teman-teman ASN nanti bisa kita adopt, bisa kita akses melalui Jogja Corporate University ini. Jadi desain kedepannya ada satu pelatihan yang mandiri, kita bisa mencari tutorial-tutorial yang ada, kemudian nanti ada yang sifatnya penugasan, jadi kepala OPD itu bisa menugaskan ASN yang ada di lingkup dinasnya untuk mengikuti pelatihan yang akan disiapkan atau yang akan dilaksanakan. Tapi kalau saya ingin tahu contohnya tentang bagaimana buat perencanaan, itu saya bisa mengakses. Di situ nanti kita munculkan tutorial-tutorial berbagai hal berkaitan dengan ketugasan di pemerintah kota, gitu Mas Agus. Ya, baik. Keren banget Bu Hedi. Ya. Bu, ini sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sejenak. Oke. Dan sesaat lagi kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Halo, untuk kamu yang ingin menyampaikan aduan, kritik dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tersedia 5 cara berikut ini. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Kedua, bisa melalui email. Ketiga, bisa melalui SMS. 4, bisa melalui telepon. Dan yang kelima, bisa melalui fax email. Yuk ikut berpartisipasi untuk Kota Jogja yang lebih baik. Hai, buat kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui layanan aduan di aplikasi Jogja Smart Service, kamu bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu memiliki aplikasi Jogja Smart Service. Yang kedua, buka aplikasi JSS. Ketiga, login akun JSS dan masukkan password. Lalu, pilih pengaduan. Setelah itu, memilih kategori kejadian. Setelah itu, cantumkan gambar dan tambahkan keterangan. Lalu, klik kirim. Nah, apabila laporan sudah diterima admin UPIK dan petugas lapangan mengerjakan, lalu menyelesaikan laporan, maka akan terbaca selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa kamu ikuti untuk mengirimkan aduan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini dalam Wali Kota Menyapa terkait dengan Jogja Corporate University yang pastinya akan hadir hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta,
ada Ibu Patricia Heni Dian Anitasari SHM Hum yang akan hadir hingga jelang pukul 16. Dan pendengar, kami ingatkan bagi Anda yang akan bergabung, silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon 5803333 atau juga di 0811-2711911. Baik, Ibu, untuk menuju ke Jogja Corporate University ini apakah memang bagi ASN diwajibkan untuk melakukan prates atau juga setelah melakukan diklat yang dilakukan, apakah juga akan dilakukan pos setelahnya begitu, Bu Heni? Ya, betul Mas. Jadi kalau untuk mengikuti pelatihan itu pasti ada pre dan post test ya. Jadi pre itu untuk kita mengetahui sampai sejauh mana kesiapan kita untuk mengikuti pelatihan, kemudian post testnya itu bagaimana hasil yang sudah kita peroleh selama mengikuti pelatihan, mungkin 2 atau 3 hari, sehingga ada perbandingannya. Oh, sebelum mengikuti pelatihan mungkin belum begitu paham, tetapi setelah mengikuti pelatihan menjadi paham apa yang diikuti. Jadi memang untuk pelatihan itu kita harus ada pre dan post test untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu bisa paham, sudah paham dengan apa yang diikuti. Nah, setelah paham tentunya nanti dia akan mendapatkan sertifikat bahwa sudah lulus mengikuti pelatihan tertentu. Nah, setelah yang bersangkutan lulus, nah ini ada suatu kewajiban nanti dengan adanya Korpu ini. Yang setelah ikut pelatihan harus segera menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya di unit kerjanya. Jadi jangan sampai hanya 1 orang saja yang ikut pelatihan, tetapi teman-teman yang lainnya tidak paham, karena ini berkaitan dengan penganggaran juga terbatas ya, yang bisa kita ikutkan mungkin hanya 1 perangkat daerah itu hanya 1 orang, sedangkan masing-masing perangkat daerah mungkin ada yang 20 atau 30 orang ASN-nya. Jadi 1 orang tersebut harus menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini di samping efisiensi anggaran juga transfer ilmunya cepat, sehingga siapapun nanti yang diikutkan pelatihan dia harus menularkan ilmu itu kepada teman-temannya. Nah, inilah corporate university itu memang seperti itu. Kita mendesain ASN di pemerintah kota menjadi insan pembelajar. Kita organisasinya adalah organisasi pembelajar yang terus-menerus belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan di Kota Jogja. Gitu, Mas Agus. Baik. Di sore hari ini masih kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Bu Heni, dan kita pendengar akan bergabung. Saya ingin bertanya kepada Bu Heni lagi ini terkait Jogja Corporate University. Ibu, kita tahu bahwa memang bisa dikatakan ini pendidikan dan latihannya dikhususkan untuk para ASN. Nah, ketika kita berbicara mengenai OPD yang ada di Kota Yogyakarta memang banyak dan ASN-nya pun cukup banyak begitu ya, Bu Heni ya. Dan tadi dikatakan oleh Bu Heni cukup 1 orang yang nanti mungkin mewakili OPD tersebut dan bisa menularkan kepada para ASN yang lainnya untuk belajar bersama begitu ya, agar ilmu yang telah didapat ini bisa tersalurkan dan tidak dipakai hanya untuk yang mengikuti pelatihan dan pendidikan tersebut. Nah, yang pengen saya tahu nih, untuk menjamin ketersampaiannya informasi yang mengikuti pendidikan dan latihan dalam Jogja Corporate University ini, apakah memang ada pantauan sendiri nih dari organisasi Kota Yogyakarta? Ya, betul Mas. Jadi di struktur bayangan, jadi Jogja Corporate University itu merupakan shadow structure atau struktur bayangan yang ada di BKPSDM. Di situ ada yang namanya divisi monitoring dan evaluasi. Nah, divisi inilah tugasnya nanti yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan. Jadi setelah ikut tentunya akan dimonitoring, oh ternyata ini benar-benar sudah bisa diimplementasikan di OPD-nya. Jadi kami mendesain strukturnya itu ada 3 divisi yang nantinya akan mendukung penguatan corporate university. Yang pertama itu ada divisi perencanaan dan strategi, kemudian ada divisi monitoring dan evaluasi, serta divisi teknologi informasi, publikasi, dan kerjasama. Jadi dengan adanya divisi-divisi ini, harapannya Jogja Corporate University bisa berjalan dengan baik, dan bahkan ke depan kita bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga. Tadi seperti saya sampaikan dari bank-bank juga sudah banyak yang mempunyai korpu, kita dengan Kemenkeu juga bisa,
dengan BPSDM yang ada di Jawa Barat dan Jatim, bahkan di Jawa Tengah, kita bisa melakukan kerjasama. Jadi Korpu ini adalah beberapa stakeholder yang bisa kita libatkan. Begitu Mas Agus. Baik. Korpu yang disebutkan ini memang saat ini masih terbatas di pemerintah kota Yogyakarta sendiri, begitu ya Bu Heni? Betul. Tadi akan dilakukan pengembangan, mungkin bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya yang pastinya untuk memberikan yang terbaik kepada para ASN, begitu ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali, ini ada yang bergabung kembali di 081127119111. Bu Heni akan kami bacakan di sore hari ini yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Riri yang ada di Gondomanan. Implementasi Jogja Corporate ini bentuknya apa ya? Apakah dalam bentuk diklat, seminar, atau seperti apa? Bu Heni, meskipun sudah dibahas begitu ya, bisa dijelaskan kembali nih. Ada Ibu Riri atau Mbak Riri di Gondomanan. Silakan Bu Heni. Terima kasih Mbak Riri, selamat sore. Jadi untuk implementasi Jogja Korpu ini nanti bentuknya bisa macam-macam Mbak Riri. Satu bisa dengan pelatihan, kemudian workshop, kemudian ada lagi yang sekarang ini baru tren ya, ada podcast maupun kita bisa ngobrol bareng seperti ini ya. Jadi hal-hal untuk transfer knowledge, penyampaian informasi dalam bentuk apapun itu nanti bisa kita kembangkan di dalam Jogja Corporate University. Jadi tidak harus dalam klasikal, kelas-kelas pelatihan, tetapi nanti dalam bentuk mentoring itu bisa juga. Jadi seorang pimpinan sekarang mempunyai tugas juga, dia harus mementoring ASN yang ada di bawahnya. Jadi sebagai role model, sebagai mentor itu nanti bisa menjadi bagian dari corporate university ini. Baik itu nanti secara daring maupun tatap muka, itu bisa nanti metodenya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau Korpu ini sekarang memang banyak desainnya ke daring ya. Kita menggunakan Zoom meeting, kita menggunakan pelatihan yang online seperti saat ini yang terjadi di era pandemi. Begitu Mbak Riri, jadi banyak sekali modelnya Mbak Riri untuk Jogja Korpu ini. Baik. Dalam Jogja Korpu tadi disebutkan ketika memang masih dalam masa pandemi kan secara daring begitu ya Bu Heni. Ya, kalau betul. Tidak masa pandemi sendiri, apakah memang ada suatu tempat khusus yang ditentukan atau mungkin disiapkan untuk pelaksanaan diklat yang dilakukan atau seminar atau mungkin beragam yang lainnya, Bu Heni? Ya, kalau dalam kondisi normal itu nanti bisa dengan pelatihan tatap muka ya, selama ini dari BKPSDM sudah melaksanakan, nah, tapi saat ini dengan model corporate university ini adalah pembelajaran yang terintegrasi, tidak semuanya harus tatap muka, tapi bisa kita desain dengan blended learning. Jadi ada tatap mukanya, ada kita melakukan pelatihan itu secara daring seperti yang sekarang ini. Jadi ini nanti membuat kita lebih bervariatif ya, tidak bosan dengan proses pelatihan yang ada saat ini, tapi kita lebih dinamis lagi seperti itu. Setelah lulus Bu Heni, apakah memang mendapatkan semacam sertifikat atau tanda kelulusan begitu? Ya, kalau pelatihan sifatnya pelatihan yang penugasan itu nanti ada sertifikatnya. Kemudian workshop juga pasti ada sertifikatnya. Tapi kalau yang pelatihan mandiri itu memang sampai saat ini belum ada ya, karena kita hanya sebatas keinginan kita untuk mempelajari hal-hal yang ada di dalam konten-kontennya. Ini baru kita siapkan konten-kontennya katanya dengan modul-modul atau contoh-contoh bagaimana membentuk suatu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di pemerintah kota. Jadi ini masih terus on progress kita untuk mempersiapkan Jogja Korpu ini berjalan dengan baik, begitu Mas. Tadi disinggung terkait dengan para mentor. Nah, saya ini tertarik ini. Para mentor atau pemateri ini apakah memang dari lingkungan pemerintah kota Yogyakarta sendiri atau memang ini menghadirkan dari luar, Bu Heni? Oh, bisa kita kolaborasi, Mas. Jadi kita nanti bisa dengan para akademisi. Kebetulan di Kota Jogja kan banyak juga ada dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mereka menjadi pengajar ya. Kemudian praktisi-praktisi. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali komunitas of practice atau komunitas praktis yang
bisa mempunyai ilmu-ilmu yang sudah mereka miliki, itu bisa kita jadikan teman-teman atau menjadi pengajar. Jadi di struktur kelembagaannya memang ada struktur COP atau Community of Practice, dan juga kita kolaborasi dengan teman-teman akademisi. Nah, ini yang nanti tentunya akan sangat mendukung Jogja Korpu ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi kolaborasi para pematerinya begitu ya, Bu? Iya, betul. Baik dari Pemkot maupun di luar pemerintah kota. Biasanya dilaksanakan dalam waktu berapa hari nih, Bu Heni, terkait dengan apabila melakukan seminar atau mungkin pendidikan dan pelatihan atau mungkin semacam yang lainnya ya, atau workshop ini? Itu tergantung di masing-masing perangkat daerah ya. Kalau workshop biasanya 1 hari sudah selesai. Kemudian kalau BIMTEK itu ada yang 2 hari, teman-teman dari OPD. Kemudian kalau sifatnya diklat itu 3 hari seperti itu. Jadi ini tergantung dari desain kurikulumnya mau dibuat seperti apa. Kalau itu nanti diklat ya otomatis dengan jam pelajaran yang lebih dibandingkan kalau hanya workshop atau BIMTEK. Baik. Ya. OPD di Kota Yogyakarta ini memang bidangnya berbeda-beda. Iya. Ya. Nah, untuk memilah dan memilih terkait dengan yang akan dilakukan pendidikan dan pelatihan atau yang terkait dengan Jogja Corporate University ini, apakah memang sudah tertata dengan baik? Oh, ini OPD ini akan melakukan pelatihan ini dan lain sebagainya. Dan saya pengen tahu yang ditekankan untuk pelatihan ini biasanya apa sih, Bu? Pelatihan ini nanti tergantung dari perangkat daerahnya masing-masing ya, yang ada di korpu instansi itu, bagaimana setiap OPD itu mempunyai tujuan atau pencapaian tujuan pembangunan di pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, itu yang akan ditekankan. Contohnya begini, kalau di kami di organisasi berkaitan dengan proses pembentukan kelembagaan, baik itu menyikapi analisa jabatan, beban kerja, tata laksanaan maupun reformasi birokrasi. Nah, ini untuk instansi itu yang kami dukung, kami support. Kemudian kalau yang berkaitan dengan pertanian dan pangan, itu nanti teman-teman dari Dinas Pertanian Pangan juga akan menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus seperti itu. Jadi ini tergantung dari tugas pokok fungsinya masing-masing perangkat daerah, Mas. Jadi sesuai di divisi perencanaan dan strategis yang tadi saya sampaikan, kita ada 3 rumpun. Nah, itu rumpun-rumpun itu nanti yang akan mendesain rencana ke depan apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan untuk mendukung Jogja Korpu ini. Baik. Ada pertanggungjawaban tersendiri enggak, Bu, terkait dengan para peserta yang sudah mengikuti dalam Jogja Corporate University? Apakah memang ada semacam laporan ketika sudah melakukan pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya sebagai tanggung jawabnya? Karena memang tidak hanya untuk dirinya sendiri begitu ya. Polanya adalah menyampaikan kepada rekan-rekannya yang ada di OPD tersebut. Bagaimana Ibu? Apakah memang ada semacam laporan sebulan sekali atau bagaimana Ibu Heni? Jadi kalau habis mengikuti pelatihan itu biasanya kita membuat laporan selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada Kepala OPD dan di BKPSDM. Jadi pertanggungjawabannya adalah yang pertama dia membuat laporan. Kemudian pertanggungjawaban yang kedua itu tadi dia harus mentransfer knowledge kan, menyebarluaskan informasi pelatihan yang sudah didapat. Nah, ini bagian dari komitmen kita bersama di seluruh elemen yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta untuk sama-sama kita meningkatkan kompetensi ASN-nya begitu. Jadi kita berkomitmen bersama untuk sama-sama untuk meningkatkan kompetensi ASN gitu. Baik. Bu Heni? Ya. Dan juga pendengar, kita akan jeda kembali bersama kami dalam Wali Kota Menyapa. Hai, untuk kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta bisa melalui layanan email, SMS, dan telepon. Yang pertama, melalui email. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik dan saran dengan format nama, alamat, nomor telepon, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke upik@jogjakota.go.id. Yang kedua, melalui SMS. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik, dan saran kamu dengan format nama, alamat, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke 0812 278 0001. Yang ketiga,
melalui layanan telepon. Kamu bisa langsung telepon ke 0274 561 270. Setelah diterima, admin pusat akan menyampaikan ke OPD terkait untuk mendapatkan jawaban. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyampaikan aduan, kritik, dan saran ke pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan layanan aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, kritik, dan saran dengan datang ke bagian Humas dan Publikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta atau datang langsung ke organisasi perangkat daerah terkait. Masyarakat yang datang tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas front office mengarahkan ke ruangan unit pengaduan informasi dan keluhan. Masyarakat bertemu dengan admin UPIK, kemudian admin akan mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi Jogja Smart Service untuk menyampaikan aduan, kritik, dan saran. Mari sampaikan aduan, kritik, dan saran kamu untuk Kota Yogyakarta yang lebih baik. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Baik, kita lanjut kembali masih membahas terkait dengan Jogja Corporate University, masih bersama Ibu Patricia Henny Dian Anitasari SIM Hum. Beliau adalah Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta. Ibu, nampaknya ini ada yang bergabung di line telepon. Coba kita terima di 5803333. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana nih Mbak atau Ibu? Bu Rahayu. Bu Rahayu di mana? Danurejan. Di Danurejan. Bu Rahayu silakan. Ya. Bagaimana untuk bisa mengikuti kegiatan ini, Bu? Apakah ada penunjukan atau lembaga yang terkait mengajukan diri untuk ikut sebagai peserta? Ya, seperti itu aja Mas Agus. Baik, terima kasih Bu Rahayu sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita berikan kesempatan langsung Bu Henny untuk ditanggapi ini. Apakah memang ada penunjukan langsung atau bagaimana nih teknisnya Bu Henny? Oke, terima kasih Mbak Rahayu. Selamat sore, salam sehat Mbak Rahayu. Untuk mengikuti ini kita tentunya nanti yang pertama masih sebatas untuk teman-teman ASN dulu, jadi kita ada proses penunjukan kalau itu sifatnya di lingkup kota, jadi nanti masing-masing kepala OPD menunjuk salah satu atau beberapa orang untuk mengikuti kegiatan di Jogja Korpo. Tetapi kalau itu nanti sifatnya inisiasi mandiri, ingin mengetahui atau ingin belajar terhadap hal-hal tertentu, itu bisa kita mandiri. Di situ nanti akan kita siapkan konten-kontennya yang berkaitan dengan ketugasan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi saat ini kami tahapannya masih untuk internal di ASN pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi nanti ke depan memang ada rencana pengembangan sampai nanti untuk masyarakat di luar pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, ini kami sedang berproses, Mbak, supaya nanti beberapa ilmu atau beberapa materi pembelajaran yang mendukung pelaksanaan tugas kami ASN di pemerintah Kota Yogyakarta sudah tersedia konten-kontennya. Begitu, Mbak Rahayu, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bu Henny ini ada yang bergabung kembali di 0812711911. Ini ada Pak Yatno di Jalan C. Simanjuntak. Apakah kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, Bu Henny? Ya, rutin Pak Yatno ini. Jadi tidak hanya setiap tahun ya, kami setiap event apapun, setiap minggu kami selalu melakukan pelaksanaan Jogja Korpu. Jadi Jogja Korpu itu nanti ada yang korpunya tingkat kota, ada yang korpu tingkat unit kerja. Nah, yang tingkat unit kerja ini bisa setiap saat, kapanpun kita ingin saling berdiskusi itu bisa kita laksanakan. Jadi kalau di kami, di organisasi sudah kami coba, kita coba uji cobakan. Setiap 2 minggu sekali kami ada ketemuan dengan teman-teman, kita membahas atau mendiskusikan beberapa hal aspek keorganisasian. Kemarin yang sudah jalan adalah bagaimana cara menyusun standar pelayan publik untuk seluruh ASN di pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian sudah juga pernah bagaimana menyusun analisa jabatan dan beban kerja. Nah, ini kami coba akan desain setiap 2 minggu sekali kami akan
coba untuk berbagi ilmu. Gitu Pak Yatno. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada yang bergabung kembali di 081127119111. Terima kasih. Ini ada Iwan yang ada di Danurejan, Bu Heni. Bagaimana untuk bisa mengikuti kegiatan ini? Apakah ada penunjukan atau lembaga terkait mengajukan diri untuk ikut serta sebagai peserta? Ini tadi kayaknya sama dengan pertanyaan penelpon ya, kurang lebihnya kayak. Iya, sama aja, sama ya. kayak Baik. Bu Rahayu tadi ya. Betul. Jadi ini mungkin diulangi lagi atau mungkin dianggap cukup saja ini Bu? Boleh saya tekankan sekali lagi ya buat Mas Iwan, terima kasih yang ada di Danurejan. Jadi untuk mengikuti nanti untuk saat ini kami baru kita fokuskan ke ASN di pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi nanti ada proses penunjukan kalau itu sifatnya korpu tingkat kota, ada penugasan. Kemudian nanti kalau yang sifatnya mandiri kita bisa belajar mandiri terhadap konten-konten yang sudah kita siapkan di dalam Jogja Korpu. Begitu ya Mas Iwan. Ya, baik. Bu Heni, kalau kita berbicara mengenai diklat, seminar, workshop, apakah ini memang ada standarnya Ibu dalam arti ketika ikut, apakah ini dianggap semuanya lulus atau memang ada yang tidak lulus Bu Heni selama ini yang dilakukan? Bagaimana ini Bu Heni? Kalau diklat memang ada standarnya ya, jadi tidak seluruh peserta untuk ikut diklat itu lulus ya. Jadi beberapa diklat seperti diklat kepemimpinan itu memang ada kategori-kategorinya, sangat memuaskan, baik dan kurang. Nah ini di lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkalan yang ada memang ada kriterianya. Apabila seseorang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak seluruhnya langsung lulus, tapi ada ujian-ujiannya. Tadi ada pretest, ada post-test, bahkan ada ujian komprehensif. Nah ini memang sudah ditentukan dari lembaga administrasi negara, jadi sudah ada batasnya, ring-ringnya, dengan nilai berapa seseorang itu bisa dikatakan lulus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Gitu. Jika sudah selesai dalam arti seluruh ASN sudah menggetok tularkan begitu ya, menyampaikan informasi-informasi yang telah dienyam begitu ya dari pendidikan dan pelatihan, seminar dan lain sebagainya dari Jogja Corporate University ini, apakah memang ada pengembangan selanjutnya Bu Heni? Yes, jadi untuk Jogja Korpu ini sesuatu yang tidak stuck setelah itu selesai. Jadi kami melihat di beberapa tempat di Kementerian Keuangan itu selalu terus-menerus ada perubahan dan perbaikan. Jadi kalau seluruh ASN sudah bisa mengikuti, nah ini nanti kan otomatis tujuan pembangunan di pemerintah Kota Yogyakarta, tujuan pembangunan baik itu tingkat regional maupun nasional itu akan mudah tercapainya karena seluruh ASN yang ada sudah siap, sudah mereka memahami tugas pokok dan fungsinya seperti itu. Jadi memang roh besarnya adalah dengan corporate university ini tujuan pembangunan baik itu tingkat pusat, tingkat nasional maupun tingkat daerah bisa tercapai. Gitu. Baik, jadi tidak stagnan hanya melaksanakan pelatihan dan pendidikan. Oh tidak, karena nanti ada mentoring, ya, ada mentoring seperti itu. Baik, keren banget ini ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung. Masih ada waktu di 5803333 atau juga di 081127119111 masih terkait dengan Jogja Corporate University, masih bersama Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta Ibu Patricia Heni Dian Anitasari SHM Hum yang akan menemani kita hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran kami di-relay oleh Sonora FM, Pas FM, Star Jogja FM, Semat FM, dan MNC Trijaya FM. Anda di sore hari ini bersama di program 1 RRI Yogyakarta. Baik, Bu Heni, Jogja Corporate University, di kesempatan yang berbahagia ini pastinya ini merupakan hal sangat luar biasa yang dilakukan dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kompetensi dari para ASN dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi para ASN yang mungkin sudah telah ditunjuk oleh OPD-nya masing-masing begitu ya. Hal yang sangat disayangkan ketika sudah ditunjuk tapi mungkin tidak sanggup atau mungkin mengelak dan joyo endo dalam bahasa Jawanya begitu ya. Sangat-sangat disayangkan. Apakah memang ada oknum-oknum kayak gitu meskipun sudah menjadi ASN Bu Heni?
Harapannya ASN di Kota Yogyakarta tidak ada yang seperti itu. Saya yakin teman-teman yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta sangat komitmen, karena beberapa kali event yang saya ikuti, teman-teman yang ikut sangat kompeten dan mereka sangat berkomitmen mengikuti acara sampai selesai. Jadi karena kami yakin teman-teman di pemerintah Kota Yogyakarta ASN yang luar biasa, begitu. Keren sekali ini Ya. pastinya ya. Kita lanjut kembali Bu Hedi. Sore hari ini memang kita membahas terkait dengan Jogja Corporate University yang masih dikhususkan kepada para ASN di pemerintah kota Yogyakarta, karena sampai saat ini juga bisa dikatakan belum merampung untuk OPD-OPD-nya begitu ya Bu ya. Belum semuanya diberikan atau bergabung dalam Jogja Corporate University. Dan tadi Bu Hedi mengatakan bahwa akan dilakukan ketika memang sudah selesai di pemerintah kota Yogyakarta sendiri, mungkin bisa meluas, melebar begitu ya, bersama stakeholder-stakeholder yang lainnya. Dan pertanyaan kami selanjutnya terkait dengan Jogja Corporate University ini memang suatu hal yang sangat luar biasa. Ini merupakan inovasi yang sangat keren. Dan saya boleh tahu nih, yang menggagas ini sebenarnya siapa sih Bu awalnya? Jadi kalau kita bicara corporate university, ini memang di tingkat nasional, internasional itu sudah merupakan sesuatu hal yang biasa ya. Jadi di tingkat pemerintahan itu di Kementerian Keuangan itu yang awalnya mempunyai Kemenkominfo. Kemudian amanat di dalam PP 17 tahun 2020 tentang perubahan manajemen manajemen PNS itu juga diamanatkan bahwa kita harus melaksanakan metode pembelajaran yang terintegrasi dengan corporate university. Nah, dengan adanya beberapa aturan yang sudah mendasari, kami di pemerintah Kota Yogyakarta menginisiasi khususnya untuk di pemerintah daerah, karena untuk di pemerintah daerah kami melihat belum ada desain strukturnya yang ada, regulasinya juga belum muncul seperti apa, karena dari lembaga administrasi negara yang saat ini sedang menggodok ASN Corporate University juga belum ada regulasinya. Kami di pemerintah kota menginisiasi, kita coba dari hasil benchmarking kami, melihat di Kemenkeu, melihat di Jateng, BPSDM Jateng, di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian kita coba desainkan seperti itu. Jadi ini adalah satu terobosan inovasi di pemerintah kota Yogyakarta, bagaimana kita akan mengembangkan corporate university yang saat ini memang sedang merupakan hot issue yang sangat bagus untuk pengembangan kompetensi ASN di Kota Yogyakarta. Ya, terima kasih. Baik, ini ada Mas Dodi yang ada di Condong Catur yang baru saja bergabung dan mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 91,1 FM dan juga Sonora FM, Pas FM, Start Jogja FM, Smart FM dan juga MNC Trijaya FM. Kegiatan Jogja Corporate ini apakah hanya dilaksanakan di lembaga atau institusi area Yogyakarta saja? Bagaimana untuk wilayah Sleman, Bu Heni? Apakah dimungkinkan ada kegiatan serupa? Ini saat ini kami sedang mendesain khusus di Kota Jogja. Mudah-mudahan setelah Kota Jogja sudah mendesain ini bisa direplikasi di seluruh kabupaten kota, kabupaten yang ada di DIY. Nanti monggo dari Sleman, dari BKD Sleman dan bagian organisasi Sleman bisa untuk menginisiasi juga, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa apabila seluruh Pemda di Indonesia bergerak bersama-sama kita mengembangkan corporate university. Tetapi ini bukan hanya sebagai slogan saja, tapi benar-benar terimplementasikan. Jadi saat ini memang mohon maaf baru untuk tingkat di Kota Jogja, Mas Dodi. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Sleman segera menyusul untuk membuat juga. Begitu, J. Baik. Ya, terima kasih ini yang sudah bergabung di 0811271111. Di antara pembelajaran yang dilakukan untuk ASN, apakah ada juga pendampingan karakter? Karena saat ini banyak orang pinter tapi sangat minim kebaikan karakternya. Ada Ibu Angel yang ada di Sleman, Bu Heni. Oke, jadi untuk karakter itu nanti menjadi ranahnya dari di BKPSDM kami, jelas pasti nanti ada namanya pelatihan kaitannya dengan karakter ya. Kemudian yang kami fokuskan memang ini saat ini untuk bagaimana pengembangan kompetensinya. Kompetensi dengan karakter itu adalah sesuatu yang saling beririsan, saling menyambung. Bagaimana dengan karakter yang bagus, kemudian kompetensinya juga pasti akan bagus. Nah ini
kami memang akan mendesain ke sana Ibu. Jadi bagaimana pengembangan karakter di ASN di pemerintah Kota Yogyakarta juga akan bagus karena nanti dalam korpu ini berbagai macam pelatihan nanti akan kita desain bersama-sama. Begitu, J. Ya. Pak Sigit Purwanto di Jakal kilometer 7,3. Yang saya tanyakan apakah juga cara manajemen untuk seminar untuk pengusaha menengah apa kecil dan apa saja syaratnya? Dan seminar berapa hari? Ini mungkin sudah merujuk ke swasta ini ya. Ini mungkin ada tanggapan ini. Terima kasih Pak Sigit, itu usulnya. Jadi memang kami nanti ke depan pasti akan sampai ke sana aja, tapi untuk saat ini karena ini juga baru berproses, kami akan menyelesaikan dulu yang untuk internal kami. Ke depan nanti kami akan coba untuk menginisiasi juga untuk teman-teman UMKM, teman-teman masyarakat yang ada di sekitar, bagaimana itu nanti bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ilmu yang banyak berkaitan dengan kemasyarakatan, kaitannya dengan UMKM, kaitannya dengan bagaimana proses manajemen di koperasi atau dimanapun nanti kita akan coba ke arah ke sana aja. Nanti ini masih dalam proses kita diskusi dengan teman-teman di internal Pemkot. Ya, baik. Pak Nugroho di Terban ini, Mas Agus dan Bu Heni, saya di Pro 3 malam saya mendapatkan istilah Korps ASN, yang saya tahu Korps ini di TNI atau Polri. Jadi apa arti dan pokok-pokok yang harus ada di Korps ASN ini? Mohon infonya. Terima kasih. Dari Pak Nugroho di Terban. Bu Heni, mungkin bisa ditanggapi mulai ini. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Jadi Korps ASN itu adalah suatu istilah yang ada di dalam Undang-Undang ASN. Kalau selama ini kita menyebutnya adalah Korpri ya. Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang ASN itu namanya menjadi Korps Aparatur Sipil Negara yang disebut kembali dengan Korpri itu. Jadi Korpri itu adalah Korps ASN yang ada di dalamnya tentunya kita bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai pelaksanaan tugas, kita menjunjung tinggi etika, kita menjunjung tinggi inovatif, kreatif, itu menjadi salah satu bagian dari Korps ASN ya. Jiwa-jiwa seorang ASN yang ada di Indonesia pastinya kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip itu. Begitu Pak Nugroho. Baik, Bu Hedi, kita akan jeda kembali. Dan setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Hai, buat kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui layanan aduan di aplikasi Jogja Smart Service, kamu bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu memiliki aplikasi Jogja Smart Service. Yang kedua, buka aplikasi JSS. Ketiga, login akun JSS dan masukkan password. Lalu pilih pengaduan. Setelah itu, memilih kategori kejadian. Setelah itu, cantumkan gambar dan tambahkan keterangan. Lalu klik kirim. Nah, apabila laporan sudah diterima admin UPIK dan petugas lapangan mengerjakan, lalu menyelesaikan laporan, maka akan terbaca selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa kamu ikuti untuk mengirimkan aduan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Halo, untuk kamu yang ingin menyampaikan aduan, kritik dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tersedia 5 cara berikut ini. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Kedua, bisa melalui email. Ketiga, bisa melalui SMS. 4, bisa melalui telepon. Dan yang kelima, bisa melalui fax email. Yuk ikut berpartisipasi untuk Kota Jogja yang lebih baik. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Bu Heni, semakin menarik perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan Jogja Corporate University, namun waktu yang tidak memungkinkan harus kita akhiri kesempatan sore hari ini. Namun sebelum diakhiri mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Bu Heni, silakan. Terima kasih Mas Agus, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun penjenengan berada. Kami mohon dukungan dan doa restunya terkait dengan inovasi di pemerintah Kota Yogyakarta, Jogja Corporate University.
semoga inovasi yang kami susun ini, sudah kami luncurkan ini bisa bermanfaat buat para pihak, buat semuanya saja yang ada di Kota Yogyakarta, dan kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta ini, sehingga nanti Jogja Corporate University bisa membawa manfaat yang luar biasa untuk pemerintah Kota Yogyakarta, untuk Pemda DIY, dan untuk nasional. Terima kasih Mas Agus, begitu dari saya. Baik, terima kasih Bu Heni. Sama-sama Mas Agus. Salam sehat selalu Bu Heni. Amin, amin. Baik, Terima selamat kasih. sore Bu Heni. Selamat sore semuanya. Baik, tadi pendengar perbincangan kami dalam Wali Kota Menyapa bersama Ibu Patricia Heni dan Anita Sari SHM Hum, Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta berkait dengan Jogja Corporate University. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.